Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahman Putria dengan NIM 2105818. Sini saya akan memaparkan materi tentang puisi dari kelas rendah yaitu kelas 2 dan kelas 3 dari subtema 3 dan subtema 5. Tujuan pembelajaran puisi ini untuk meningkatkan siswa agar memahami dan mengamati, menyimak, menulis, dan mempraktikkan sebuah puisi di depan kelas maupun di depan umum. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan materi yaitu tentang puisi. Puisi ialah teks atau ciptaan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan mengarang syairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang ingin diungkapkan dalam bahasa indah semata-mata saja, jarang menyadarinya bahwa itu merupakan puisi. Lalu ada fungsi puisi. Fungsi puisi terbagi menjadi 3, yaitu ada media untuk menyampaikan kritik dan keresahan, memberikan motivasi, mengembalikan kesenangan. Untuk fungsi puisi ini, puisi romantis dengan kalimat indah dapat menjadi cara untuk mengekspresikan hati sendiri. Ada kalanya tidak mudah untuk mengungkapkan isi hati dengan jelas dalam kata-kata. Dengan puisi, semua mengungkapkan isi hati dengan jelas dalam kata-kata ini. Dengan puisi, semua ekspresi dapat ditempatkan dengan ukuran dan kalimat yang sangat indah. Lalu ada media untuk menyampaikan kritik dan keresahan. Setiap individu pasti akan mempunyai pandangannya sendiri dalam bentuk kritik dan ketakutan yang dialaminya. Dengan puisi ini dapat menyampaikan keluhan, kritik, dan ketakutan yang dihadapi dalam suatu masalah. Jadi puisi ini dapat disampaikan kepada seseorang terdekat, yaitu seperti keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Lalu ada memberikan motivasi. Memberikan motivasi, kehidupan manusia ini seperti roda yang sangat berputar. Ada waktu di bawah dan waktu di atas. Ketika di mana seseorang ini itu membutuhkan motivasi dalam posisi pada saat ini, siswa dapat menggunakan puisi untuk memotivasi orang lain dan diri sendiri. Oleh sebab itu, tidak jarang bagi siswa untuk bertemu orang dan bahkan diri sendiri yang terkadang sangat membutuhkan motivasi tetapi biasanya diam. Lalu yang ketiga ada mengembalikan kesenangan. Mengembalikan kesenangan ini ialah sangat penting dalam hidup. Salah satunya cara untuk mengembalikan kesenangan ialah dengan menulis puisi atau membaca puisi sehingga dapat berteriak-teriak dan bahagia. Lalu ada unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi ini terdiri dari 2, struktur batin dan struktur fisik. Struktur batin ini ialah perasaan merupakan ekspresi perasaan yang disampaikan penyair dalam kaitannya dengan kondisi di lingkungan, misalnya seperti lingkungan sosial, pengalaman, dan lain-lain. Lalu ada nada. Nada ialah aura yang disampaikan melalui puisi sehingga deskripsi puisi menjadi jelas, marah, bersemangat, dan lainnya. Lalu tujuannya ialah inti dari pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca puisi sehingga maksud atau pesan yang ingin disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu yang kedua ada struktur fisik. Struktur fisik ini ada tipografi yang menjadikan format puisi itu sendiri. Dapat dilihat dengan mengatur garis-garis di sisi kiri dan kanan kertas. Lalu ada dikte. Dikte ialah pemilihan kata-kata yang digunakan untuk menyelesaikan puisi. Lalu ada gambar. Gambar ialah susunan kata-kata yang menggambarkan panca indera dengan melihat, mendengar, dan lain-lain dari penyair. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa ialah penggunaan bahasa yang tepat untuk mendukung puisi dalam puisi yang indah. Lalu ada ritme. Ritme ialah persamaan suara yang dimiliki
atau yang ditulis dalam puisi untuk meningkatkan keindahan puisi ketika disajikan secara lisan. Lalu ada unsur-unsur puisi dan bentuk penyampaian puisi. Untuk unsur-unsur puisi yaitu ada majas, rima, konotasi, kata berlambang, dan pengimajinasian. Lalu ada unsur batin yaitu ada tema, amanat, sikap, penyair. Lalu ada unsur pembentuk puisi yaitu ada majas dan irama. Majas dan irama yaitu sebuah teks puisi mengutamakan majas maupun irama. Majas figuratif language ialah bahasa analogi yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk mengeluarkan kesan-kesan bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan ialah majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Lalu yang kedua ada majas irama musikalitas. Alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang, irama untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi, yakni seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Lalu ada penggunaan kata-kata konotasi. Penggunaan kata-kata konotasi ialah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Puisi memang banyak menggunakan kata-kata bermakna, tetapi dengan kata-kata bermakna konotatif. Hal ini menjadikan persamaan atau menjadikan suatu perbandingan. Lalu yang ketiga ada kata-kata berlambang. Kata-kata berlambang ini, lambang atau simbol, ialah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata. Misalnya, rantai dan padi kapas dalam lambang Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang ini menyatakan makna tertentu yang dapat dipahami oleh umum. Lalu yang terakhir, pengimajinasian dalam puisi, yaitu seperti kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan halusinasi atau imajinasi. Kata-kata yang digunakan penyair membuat pembaca seolah-olah mendengar suara imajinatif, auditif, imajinasi visual, atau digunakan penyair membuat pembaca seolah-olah mendengar suara tersebut atau mencari dan menyentuh benda-benda imajinasi, sentuhan, atau rabaan. Lalu ada contoh puisi yang berjudul Meraih Cita-Cita dan Asa. Karya saya sendiri, yaitu Retma Nur Fitria. Contohnya bisa dilihat di samping sebelah kiri. Lalu ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi terdiri dari dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Untuk puisi lama, yaitu ada mantra. Mantra ialah ucapan yang sangat penting dan sakral, serta mempunyai kekuatan gaib. Mantra umumnya digunakan dalam upacara tertentu. Lalu ada pantun. Pantun jenis puisi lama ini yang bertahan hingga saat ini. Lalu ada puisi. Puisi ialah gagasan atau ide karangan seperti puisi A strip A, atau A strip B, A strip B. Masing-masing terdiri dari 4 atau 8, 10 bait, atau 10 baris, atau kelipatan dua lainnya. Lalu ada tolibun. Puisi-puisi ialah sebuah gagasan atau ide karangan seperti puisi A strip A antara atau A strip B, masing-masing terdiri dari 4 atau 8 baris. Lalu ada tolibun. Tolibun merupakan puisi lama seperti pantun yang berisi sejumlah baris yang selalu genap di setiap bait, terdiri dari 6, 8, 10 baris atau kelipatan dua lainnya. Lalu ada syair. Syair ialah karya sastra Arab atau sastra karya bahasa Arab yang mempunyai atau memiliki puisi. Puisi ini menceritakan sebuah kisah yang berisi arahan atau perintah. Lalu ada karmina. Karmina ialah sebuah sajak yang sangat pendek atau umumnya dikatakan sajak dengan berkilat. Lalu ada gurindam. Gurindam ialah sebuah puisi yang hanya berisi 2 baris. Dalam kalimat di setiap ayat, sebuah puisi pasti ada huruf A strip A juga mempunyai saran atau pesan. Lalu yang kedua ada puisi baru.
Puisi baru ialah karya sastra yang muncul setelah puisi lama. Puisi baru ini sangat umum, disebut dengan puisi modern dan munculnya hampir bersamaan dengan puisi kontemporer. Puisi baru ini menjadikan puisi bebas dan tidak terikat dengan aturan-aturan. Seperti halnya puisi lama. Puisi baru susunannya lebih bebas dibanding puisi lama. Bebas dalam segi jumlah suku kata, pindah baris, jumlah baris maupun sajaknya. Lalu jenis-jenis puisi ini ada puisi naratif, romansa, puisi lirik, serenada, puisi deskriptif, dan satire. Untuk puisi naratif ini ialah puisi yang mengarang cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif ini terbagi menjadi dua, yakni balada dan romansa. Contohnya pernah ditulis oleh W.S. Rendra berjudul Balada Orang-Orang Tercinta. Lalu ada romansa. Romansa ialah jenis puisi yang berceritakan tentang kisah percintaan dan menyelingi atau menyelang perbuatan perkelahian atau petualangan. Contoh karyanya seperti berjudul lagu Gadis Itali yaitu karya Sitor Situmorang. Lalu ada puisi lirik. Puisi lirik ialah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyair. Puisi lirik ini dibagi 3 macam, yakni elegi, serenada, dan ode. Elegi ialah puisi yang menunjukkan perasaan duka dari penyair. Lalu serenada menjadikan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Nyanyian serenada tepat dinyanyikan pada waktu senja. Contoh seperti puisi serenada biru karya W.S. Rendra. Lalu ode. Ode ini jenis puisi yang berisi pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang, suatu hal maupun suatu keadaan. Contoh puisi ode ini yaitu oleh Khairil Anwar yang berjudul Diponegoro. Lalu ada puisi deskriptif, merupakan puisi penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda maupun suasana yang menarik perhatian. Puisi deskriptif ini terbagi menjadi dua, yakni jenis atau gaya bahasa yang akhir-akhir ini digunakan dalam puisi kritik sosial. Lalu ada satire. Satire dalam puisi ialah yang mengarang perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan hal yang sebaliknya. Contoh puisi satire ialah karya oleh Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, yaitu yang berjudul Negeriku, sementara puisi kritik sosial pun menjadikan jenis puisi yang mengungkapkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan dengan cara membentangkan atau menyebarkan ketidakadilan yang terjadi. Contoh puisinya berjudul Aku Tulis Pamflet, karya W.S. Rendra. Lalu ada langkah-langkah puisi, yaitu ada menentukan tema, suasana puisi, mendaftar kata-kata yang sesuai, memilih diksi, dan menulis puisi. Lalu langkah-langkah puisi ini yang menentukan tema. Menentukan tema yaitu suatu gagasan atau ide yang dituangkan dalam sebuah bentuk puisi. Lalu ada suasana puisi. Suasana puisi ini yaitu suatu ilustrasi tentang perasaan atau perasaan seseorang dalam membuat puisi. Yang ketiga, mendaftar kata-kata yang sesuai. Mendaftar kata-kata yang sesuai ini dalam puisi harus menggunakan kata-kata yang diwarnai dengan ungkapan yang bermakna. Lalu ada memilih diksi. Pemilihan kata-kata yang dalam setiap puisi harus condong menggunakan kata-kata yang memberikan nilai rasa tertentu. Lalu ada menulis puisi. Menulis puisi ini penuh dengan penjiwaan, pelafalan harus benar, intonasi suara, ekspresi melalui bahasa, tubuh ataupun gerakan tubuh harus digunakan supaya pesan yang disampaikan dalam setiap kata dapat tersampaikan dengan ideal. Lalu ada ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yaitu ada terbagi menjadi dua, yaitu ciri-ciri puisi lama dan ciri-ciri puisi modern.
Ciri-ciri puisi ini secara umum ialah yakni penulisan terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris banyak menggunakan gaya bahasa imajaz yang bermakna amanat, terkait oleh persajakan rima dan irama. Untuk ciri-ciri puisi lama yaitu biasanya nama pengarangnya tidak diketahui atau anonim, lalu penyampaiannya bersifat dari mulut ke mulut, sehingga tidak heran jika disebut dengan sastra lisan. Lalu ada terkait dengan aturan, seperti jumlah baris tiap bait, suku kata, maupun rima. Lalu ada ciri-ciri modern. Ciri-ciri modern ini yaitu ada nama pengarang yang diketahui, lalu ada mempunyai bentuk yang sangat teratur, seperti simetris dan persajakan akhir yang teratur. Lalu ada gaya bahasa dapat berubah-ubah dinamis. Lalu ada perkembangannya melalui lisan maupun tertulis. Selanjutnya, umumnya berbentuk 4 serangkai. Tiap baris terdiri atas sebuah sudut pandang, kesatuan sintaksis yang di dalamnya berisi 4-5 suku kata. Lalu contoh gambar siswa SD berpuisi, contohnya seperti yang ada di sebelah kiri. Nah, lalu untuk contoh video pembelajaran puisi dari kelas 2 dan kelas 3, yaitu ada di sebelah kiri kelas 2 SD dan di sebelah kanan ada di kelas 3 SD. Lalu ada jenis-jenis puisi. Menurut puisi naratif, puisi naratif ini mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair, balada, seperti bercerita tentang orang perkasa atau tokoh pujaan. Lalu ada romansa. Romansa ini menggunakan bahasa yang sangat romantik atau romantis yang berisi sebuah kisah percintaan. Lalu ada puisi lirik. Puisi lirik ini mengungkapkan perasaan penyairnya. Di puisi lirik ini ada elegi, ada serenada, dan ode. Untuk elegi ini yang mengungkapkan perasaan duka. Lalu untuk serenada yaitu sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Lalu untuk ode yaitu puisi berisi pujian untuk seseorang, suatu hal maupun keadaan. Lalu untuk puisi deskriptif ini puisi yang memberikan kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda maupun suasana yang menarik perhatian penyair. Seperti satire. Satire ini puisi yang mengungkapkan perasaan tidak untuk puisi satire ini puisi yang sangat tidak puas penyair terhadap suatu keadaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.